Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah awal Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-14. Raja pertama adalah Raden Wijaya. Dia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya, sang pendiri Kerajaan Majapahit, bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Masa pemerintahan Raden Wijaya berlangsung selama 16 tahun, yakni pada 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Keruntuhan Kerajaan Majapahit diperkirakan terjadi pada abad ke-16. Sejarah awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari permohonan Raden Wijaya kepada Jayakatwang untuk membuka hutan di daerah Tarik. Jayakatwang merupakan kerajaan gelang-gelang. Ia adalah sosok yang berpengaruh terhadap keruntuhan Kerajaan Singasari. Kartanegara, pemimpin Singasari yang juga merupakan mertua Raden Jayawijaya, gugur akibat serbuan tentara gelang-gelang yang dikirim Jayakatwang. Istana Singasari pun telah diduduki. Hal tersebut membuat Raden Wijaya bersama istrinya dan sejumlah pasukan yang tersisa meninggalkan Singasari untuk menuju Madura. Mereka hendak menemui Adipati Wiraraja. Mengutip buku Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit karya Profesor Dr. Slamet Muljaya, Wirajaya menyarankan Raden Wijaya agar menyerahkan diri kepada Jayakatwang. Wirajaya jugalah yang mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk membuka hutan di daerah Tarik. Raden Wijaya menuruti perkataan Wirajaya. Ketika mengabdi kepada Jayakatwang, Raden Wijaya mengusulkan untuk membuka hutan Tarik sebagai tempat berbuka. Hutan itu pun diubah menjadi hunian sekaligus tempat untuk membangun kekuatan. Tempat tersebut kemudian dinamakan Majapahit atau Wilmatikta. Asal-usul penamaan Majapahit adalah saat para pekerja mulai membuka hutan Tarik, banyak ditemukan buah maja atau wilwa yang saat dimakan terasa pahit atau tikta. Raden Wijaya dan Wirajaya akhirnya mampu membangun kekuatan untuk menyerbu Jayakatwang. Apalagi kala itu mereka mendengar kabar kedatangan tentara Tartar dari Mongol. Pasukan tersebut sebenarnya hendak menyerbu Raja Kertanegara yang telah dibunuh oleh tentara Jayakatwang. Oleh Raden Wijaya dan Wirajaya, pasukan Tartar diajak bekerja sama. Gabungan pasukan itu akhirnya berhasil menjatuhkan Jayakatwang. Kerajaan gelang-gelang pun runtuh. Raden Wijaya lantas mengambil alih kekuasaan dan memimpin wilayah Jawa dari Majapahit. Sebelum diangkat menjadi Raja Majapahit, Wijaya terlebih dahulu mengusir pasukan Tartar. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami
masa keemasan ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk. Cucu Raden Wijaya ini memerintah pada tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Saat memimpin, ia didampingi patih yang bernama Gajah Mada. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit disebut tak terlepas dari peran Gajah Mada. Dia diangkat sebagai patih Amangkubumi pada 1336 Masehi atau sewaktu Tribhuwana Tunggadewi berkuasa. Saat penobatannya, Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah itu dinamakan Amukti Palapa atau dikenal dengan Sumpah Palapa. Dalam sumpah itu, Gajah Mada berkeinginan untuk menguasai negara-negara di luar Majapahit. Negara-negara tersebut yakni Gurun atau Lombok, Seran atau Seram, Tanjung Pura. Negara-negara tersebut yakni Gurun atau Lombok, Seran atau Seram, Tanjung Pura, Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang atau Sriwijaya, dan Tumasik atau Singapura. Gajah Mada pun mewujudkan sumpahnya. Wilayah kerajaan Majapahit menjadi luas, bahkan melebihi dari yang dicita-citakan. Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa. Negara-negara yang dikuasai Majapahit tercatat dalam Kitab Negara Kertaagama. Pupuh 13 dan 14 terbukti nama-nama negara Nusantara yang tercatat dalam pupuh tersebut jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang kekuatannya begitu hebat akhirnya mulai mengalami keruntuhan. Keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi setelah masa Hayam Wuruk. Salah satu penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit adalah konflik internal. Dalam bukunya Hikayat Majapahit, Bangkitan Keruntuhan Kerajaan Terbesar di Nusantara, menjelaskan bahwa keruntuhan Kerajaan Majapahit disebabkan adanya Perang Paregreg. Perang Paregreg melibatkan kedua kerabat kerajaan yaitu Brewirahbumi dan Wikramawardhana. Nama yang disebut di akhir adalah penguasa singgasana Kerajaan Majapahit selepas Hayam Wuruk. Dia diangkat menjadi raja pada 1389. Wikramawardhana merupakan menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk. Pengangkatan Wikramawardhana mendapat pertentangan dari Brewirahbumi, putra Hayam Wuruk, dari seorang selir. Perang Paregreg melibatkan dua kerabat kerajaan. Semasa kepemimpinan Wikramawardhana, banyak daerah di wilayah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri tanpa bisa dicegah. Hal tersebut tambah diperparah dengan terjadinya wabah kelaparan pada 1426 Masehi. Keruntuhan Majapahit juga dipengaruhi oleh menguatnya pengaruh dinasti Ming dan beberapa daerah bekas bawahan Kerajaan Majapahit. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.